Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya rekan-rekan? Semoga Allah senantiasa melindungi kita semua dalam menjalankan aktivitas dan senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baiklah rekan-rekan, di hadapan saya sekarang terdapat beberapa part atau bagian dari sebuah kompor gas. Ini berhubungan dengan apa yang akan kita bahas pada saat ini. Video kali ini juga masih berhubungan dengan video sebelumnya mengenai kompor gas yang suka blap-blap ya. Dan apabila rekan-rekan belum menonton video saya sebelumnya mengenai kompor yang blap-blap, akan saya cantumkan linknya di deskripsi ya. Baiklah rekan-rekan, saya akan menjelaskan beberapa part dan bagian-bagian kompor gas ini dan apa permasalahan yang ditimbulkan apabila part atau bagian dari kompor gas ini mengalami kerusakan dan bagaimana cara untuk mengatasinya. Tapi sebelum itu, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Juga tekan tombol lonceng notifikasi untuk mendapatkan pemberitahuan video-video dari Suyuk Channel yang terbaru. Bagi rekan-rekan yang sudah subscribe, saya ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Terima kasih banyak atas partisipasinya telah menonton video ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan yang telah Anda berikan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baiklah rekan, yang pertama yang akan kita bahas adalah pipa ini ya, pipa supply untuk sebuah kompor gas. Dia bertugas untuk menyalurkan atau mendistribusikan gas yang dari tabung lalu ke regulator dan selang lalu masuk ke bagian pipa ini ya. Pipa ini bisa terjadi mampet ataupun tersumbat ya oleh kotoran-kotoran yang mengakibatkan aliran gas dari tabung regulator ke selang lalu ke tabung ini tidak berjalan dengan lancar ya. Bisa terjadi karena karat ataupun ada bolong, lubang ataupun pecah ya, retak-retak juga bisa. Ini bisa terjadi karena korosi ya, karena bahan ini terbuat dari besi. Tapi hal ini sangat jarang terjadi karena biasanya dari pihak produsen itu sudah memperhitungkan ya kekuatan dari pipa ini. Yang sering terjadi adalah klem untuk mengikat selang regulator ke pipanya ini kurang kencang ya, sehingga menimbulkan rembesan gas dari sebelah sininya ya. Itu kita bisa atasi dengan mengencangkan klemnya. Dan apabila klemnya sudah dol, itu kita bisa ganti ya. Kita cukup membelinya di toko material. Di situ biasanya tersedia dengan berbagai macam ukuran ya. Selanjutnya ini yang kedua adalah bagian dari kompor gas ini adalah besi ini namanya burner. Dalam sebuah kompor gas pasti ada namanya burner ya. Nah, burner ini berfungsi untuk menyebarkan gasnya sehingga api bisa keluar dari lubang-lubang si burner ini ya. Walaupun bentuknya berbeda-beda dalam setiap kompor gas, tapi fungsinya sama, yaitu untuk menyebarkan gas sehingga api bisa keluar melalui lubang-lubang ini. Nah, permasalahan yang timbulkan apabila si burner ini dalam kondisi rusak, yaitu dia tidak bisa mengeluarkan
api secara merata ya, karena kondisinya lubang-lubang ini tersumbat atau tertutup oleh kotoran jelaga ya. Lalu apabila si burner ini dalam kondisi retak atau tidak presisi ya, maka dia sama penyebaran apinya pun tidak akan merata. Ini juga bisa menyebabkan kondisi apinya bisa menjadi blap-blap ya, bisa menjadi jeblok-jeblok karena sisa-sisa dari gas yang terkumpul di retakan-retakan ataupun di bagian-bagian yang tersumbat terkumpul di bagian itu. Jadi pada saat terbakar dia akan mengeluarkan bunyi blap-blap atau jeblok-jeblok ya. Nah, cara perawatannya cukup sederhana, cukup dengan kita membersihkannya dengan sempurna dengan menggunakan air ataupun pencuci piring ya, cairan pencuci piring, lalu kita tusuk-tusuk, krojok-krojok bagian lubang-lubangnya sampai benar-benar bersih. Dan apabila bentuknya sudah tidak presisi, kita cukup menggetoknya dengan palu ya supaya lebih presisi lagi. Kemudian part berikutnya adalah selongsong untuk menyalurkan gas dari nozzle pematik ke selongsong ini. Nah, permasalahan yang ditimbulkan dari alat ini yang rusak, maka dia akan menjadi apinya merah ya. Kalau kotor juga di sini tersumbat atau lubang-lubangnya tidak lancar, maka dia akan tersumbat mengakibatkan apinya menjadi merah atau kuning ya. Sehingga alat-alat lain seperti panci, penggorengan ataupun yang lainnya akan cepat menjadi kotor. Lalu cek juga bagian-bagian ini, cek kemungkinan atau barangkali ada bagian yang pecah atau berlubang karena korosi, karena hal ini bisa menyebabkan gas atau apinya akan keluar dari bagian-bagian yang bolong atau retak-retak itu ya. Karena bahan-bahan ini biasanya hanya terbuat dari kaleng ya ataupun seng, tapi memang ada juga sebagian kompor yang terbuat dari besi ya, yang dari besi. Tapi kedua bahan itu juga masih memiliki resiko untuk terjadinya korosi ya, sehingga menyebabkan bocor. Nah, cara untuk perawatannya ini kita bersihkan sampai benar-benar bersih kotoran-kotorannya, sehingga gas bisa dialirkan ke lubang ini dengan lancar dan tidak tersimpan di bagian-bagian ini. Karena biasanya gasnya akan tersumbat oleh kotoran sehingga akan menyebabkan api menjadi merah atau kuning. Kita cukup membersihkannya sampai benar-benar bersih, tidak ada kotoran yang tersisa di dalam lubang selongsong burnernya ini ya. Lalu ini adalah bagian utama yang akan kita bahas pada video kali ini ya. Alat ini namanya adalah Euroseed atau yang sering kita kenal dengan pematik ya, pematik kompor. Padahal kalau sebut pematik ini hanya ini aja sih, pematik kalau pematik. Nah, kalau satu bundal begini ini namanya Euroseed. Nah, apabila alat ini mengalami masalah atau mengalami kerusakan, maka akan ditimbulkan beberapa hal ya. Yang pertama, apabila kompor itu tidak bisa dinyalakan, maka yang harus kita cek adalah ini bagian ini nih, pematiknya. Bagian pematiknya. Ini bagian pematiknya. Nah, cara untuk mengatasinya, kita lepas bagian kabel yang ini ya. Nah, kita cek apakah kawatnya masih dalam kondisi bagus atau tidak dalam keadaan korosi atau sudah pendek. Apabila terjadi seperti itu, kita cukup
memotong bagian ini sedikit sampai si kabelnya terlihat. Lalu bagian ini kita amplas sedikit, lalu kita masukkan lagi. Lalu apabila masih terjadi kesulitan untuk menyala, maka lepas bagian dari si pematik ini ya. Nah, kita lepas. Di sini ada spuyer ya. Nah, bisa jadi lubang dari spuyer ini dalam kondisi mampet ya, tidak mengeluarkan gas. Cabut cukup dengan dibersihkan. Kita semprot menggunakan WD. Lalu kita tusuk-tusuk menggunakan jarum pentul ya, yang kecil. Atau apabila lubangnya lebih kecil, kita bisa menggunakan serabut kabel seperti ini ya. Ini sudah saya siapkan. Kita cukup menggunakan serabut kabel, lalu kita tusuk sampai bersih ya. Lalu kita tiup, seharusnya kalau ada pakai kompresor ya, tapi kalau tidak ada ya pakai mulut saja cukup. Sampai bersih. Sudah bersih, kita sisihkan. Selanjutnya kita akan membuka bagian ini secara keseluruhan, karena di bagian dalam sini ada beberapa part ya, termasuk jantung dari sebuah Euroseat. Itu adalah hal yang cukup vital ya. Kita akan bakar sebagiannya. Lepas, hati-hati dalam melepasnya. Hati-hati dalam membukanya, karena di bagian-bagian ini ada part yang kecil-kecil ya, jangan sampai hilang. Nah, ini adalah tuas pematiknya, as untuk memutarkan knob, lalu ada per. Lalu di dalam sini kita lihat ada as. Ini fungsinya apabila ketika kita menekan dari knob Euroseatnya, dia akan masuk ke sini dan gasnya akan keluar ya dari dalam ya. Kita lepas. Ya. Nah, ini juga ada bagian utama dari sebuah Euroseat ya nih. Kita ambil pelan-pelan. Nah, ini kita sering menyebutnya jantungnya dari sebuah pematik atau Euroseatnya ya. Dalam sini ada 4 bagian ya. Bagian pertama itu adalah ring besi, lalu kedua ada seal karet yang berwarna merah, lalu ada ring lagi, lalu ada seal karet lagi. Jadi ada 2 ring, ada 2 seal ya. Kita akan lepas satu persatu. Ini 1 ring, kemudian seal karet, lalu ada ring lagi, lalu ada seal karet lagi ya. Lalu kita bersihkan bagian ini, semprot dengan menggunakan WD bagian lubang-lubangnya. Ini ada lubang yang kecil sekali ya. Caranya sama, kita tusuk menggunakan jarum pentul atau serabut kabel ya. Kita masukkan, lalu kita rojok-rojok sampai benar-benar bersih dan kotorannya bisa keluar. Kita tiup, lalu kita keringkan menggunakan lap, dan bagian dalamnya bisa kita menggunakan cotton bud ya, supaya lebih maksimal dalam membersihkannya sampai benar-benar
bersih dari kotoran-kotoran. Lalu ini adalah bagian spuyer. Ini adalah untuk setelan anginnya ya, untuk setelan angin dari sebuah kompor. Lalu kita akan bersihkan spuyernya sama menggunakan cairan pendek. Setelah itu baru kita rojok-rojok pakai serabut kabel ya. Terus sampai kotornya keluar ya. Bersihkan sampai maksimal. Setelah itu kita tiup sampai benar-benar bersih. Lalu rumah dari Eurositnya kita bersihkan lubang-lubangnya, semprot agar dia dalam kondisi bersih maksimal ya. Bisa menggunakan cotton bud atau lap ya, yang penting dia bisa membersihkan kotorannya maksimal. Kemudian kita tiup sampai benar-benar lancar kondisinya. Nah, ini adalah part yang ada di dalam sebuah Eurosit ya. Semuanya sudah dibersihkan dengan maksimal. Lalu kita akan merakit ulang ya, sampai benar-benar berfungsi kembali dengan normal. Yang pertama yang akan kita rakit adalah bagian jantung sebuah Eurosit ya. Kita masukkan seal pertama. Ini seal pertama masuk ke sini. Hati-hati dalam memasukkannya. Lalu kita tekan-tekan sampai dia presisi ya. Selanjutnya ring kedua, tapi di sini berbeda ya ringnya. Ada lubang kecil di sini. Nah, lubang kecil ini harus sejajar dengan lubang yang ada coakannya ini ya, harus sejajar. Cara mensejajarkannya, kita colok menggunakan jarum pentul. Nah, terlihat kan? Nah, ini berarti sudah sejajar lubangnya ya. Selanjutnya seal kedua. Seal kedua masuk. Kita tekan-tekan supaya lebih presisi. Lalu ring yang ini masuk. Lalu kita tekan supaya dia mengunci ya, mengunci dari seal karetnya. Oke, sudah dirakit, kita masukkan ke rumahnya. Nah, si lubang coakan yang ini harus dalam kondisi terpasang di bagian menghadap ke atas ya. Ini bagian atas nih, ini bagian bawah, harus menghadap ke bagian atas ya, seperti ini ya, seperti ini. Lalu asnya masuk. Ini as untuk menutup dan membuka dari lubang gas yang tadi ya. Nah, seperti ini. Kemudian per, kemudian asnya posisinya harus dipaskan ya, harus masuk ke situ ini. Lalu kita tutup dengan pematik. Nah, seperti ini. Kemudian ini adalah as untuk pematiknya ya, masukkan. Kemudian ada juga pernya ya, per masuk. Lalu bagian covernya, nah seperti ini, tinggal dibaut. Nah, sudah sebagian terakit, kita rakit bagian pematik. Bagian pematuk kita pasang dulu spuyernya. Spuyernya harus menghadap ke cerobongnya ya.
lubangnya harus menghadap ke bagian cerobong. Nah, seperti ini. Lalu pasang pematiknya. Nah, lubang supir ini harus menghadap ke cerobong ini ya, harus menghadap ke cerobong ini. Kalau tidak ya tidak akan bisa disambar gasnya oleh apinya ya. Nah, seperti ini ya rekan-rekan. Lalu kita akan pasang spuyer dan untuk setelan angin ya. Caranya seperti ini. Tekan, masukkan ringnya, kita pasang spoilernya. Nah, seperti ini ya. Ini sudah terrakit seluruhnya ya. Kita akan coba. Iya, sudah lebih ringan, dan insya Allah dengan sudah dibersihkan, diservis bagian spuyer dan lainnya, insya Allah ini akan normal lagi. Nah, lakukan pada hal yang sama dengan step-step yang telah tadi saya lakukan ya pada Euroseat atau pematik yang sebelahnya. Ini biasanya juga sama bagian-bagian dalamnya dengan pematik yang tadi saya servis ya. Tapi memang ada sebagian yang bentuknya berbeda. Ada juga yang bagian sininya ada selongsongnya, jadi di sini bagian sini ada dua fungsi ya. Tapi tidak jauh berbeda bagian-bagian dalam di dalam Euroseatnya. Jadi insya Allah rekan-rekan bisa mengikuti dan bisa melakukan perawatan berkala ya, perawatan kompor gas di rumah secara mandiri ya, sehingga kita tidak perlu untuk pergi ke tukang servis kompor ya. Cukup dengan melakukan step-step yang telah saya sampaikan tadi, insya Allah kompor gasnya bisa normal kembali. Demikian video yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk rekan-rekan semua. Dan apabila ada komentar, silahkan tulis di kolom komentar ya. Terima kasih telah menonton video ini dengan tuntas. Jazakumullahu khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.